Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat.
Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri, tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin ya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, siap pagi hari ini memuji Tuhan? Yang siap katakan haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai. Tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu Saudara. Katakan, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kau baik Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Dia sanggup lakukan segala sesuatu untuk kita. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara, amin. Amin. Nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara. Allah sanggup melakukan, amin. Nyanyikan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak pernah berubah untuk setiap kita, amin. Amin. Allah sanggup, yes, Dia sanggup Bapak Ibu Saudara. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya kuasanya. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Yang bersuka cita lambaikan tangan, katakan haleluya, haleluya. Sebentar kita siap mau memasuki hadirat Tuhan. Kita siap mau mendengarkan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, kami berdoa, bersujud menyembah-Mu Tuhan, amin, dan menikmati kehadirannya. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Kami berseru Tuhan, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu memenuhi setiap kami pagi hari ini. Kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku
katakan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud penyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu dalam hadirat-Mu hanya memuliai-Mu, hanya menguasai Bapak Ibu Saudara. Percaya Bapak Ibu Saudara, Dia hadir bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara, naikkan rasa syukur. Jangan ada yang berdiam diri, terus menyembah, terus menyembah Bapak Ibu Saudara. Naikkan doamu, naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan kita, Dia hadir dengan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kami panggil nama-Mu yang cinta. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terus menyembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu tidak ada yang gugur di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Apapun musim hidup kami, kami percaya Engkau selalu menyertai kami kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi Tuhan. Engkau selalu dekat dengan kami. Hadirat-Mu. Nyanyikan lebih sungguh Bapak Ibu Saudara. Dalam hadirat-Nya kita dipulihkan, kita disembuhkan. Dia sedang menjamah-Mu hari ini Bapak Ibu Saudara. Rasakan hadirat-Nya Bapak Ibu Saudara. Katakan hadirat-Mu. Percaya Dia hadir Bapak Ibu Saudara. Dia selalu hadir di atas setiap pergumulanmu, setiap masalahmu. Apapun pencobaan yang Bapak Ibu Saudara alami, yang kita alami, Dia tetap ada bersama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersujud menyembah Tuhan, berdoa, tersungkur di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hadirat-Mu, katakan hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya katakan, dan ku tersungkur menyembah-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan.
Shalom GBI Taman Modern, saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan. Senang sekali bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi Anda semua. Jangan lupa direnungkan, dihidupi, supaya hidup kita semua diberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kelahiran Kristus ke dunia ini dan juga di dalam hati kami, sehingga kami boleh beroleh anugerah untuk mengenal Engkau, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini Tuhan, berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hati-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami di menit-menit ke depan ini, supaya kami boleh memahami maksud firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami, dan kiranya Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa melayani Anda dalam ibadah online perayaan Natal 25 Desember 2020. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Datang dari Atas. Came from above. Kristus yang lahir ke dunia, dia datang dari atas. Apa tujuan Yesus lahir ke dunia ini? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan hari ini. Yang pertama, alasan Yesus lahir ke dunia ini adalah untuk membuktikan bahwa sorga atau kehidupan kekal itu ada. Yang kedua, Yesus hadir dalam dunia ini untuk mempermudah kita mengenal Bapa. Dan yang ketiga, Yesus hadir ke dunia ini supaya dia bisa mengerti kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Saya akan membahas yang pertama, yaitu bahwa kelahiran Yesus ke dunia untuk membuktikan bahwa sorga atau kehidupan kekal itu ada. Kita tidak akan pernah yakin bahwa sorga itu benar-benar ada. Kita tidak akan pernah yakin bahwa kehidupan kekal setelah kematian itu benar-benar ada kalau Yesus tidak pernah lahir ke dunia ini dan mengajarkannya kepada kita. Karena hanya yang pernah ke sorga yang bisa cerita tentang sorga. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mempercayai bahwa sorga itu ada. Mereka bilang, apa buktinya sorga itu ada? Mereka tidak percaya sorga dan neraka. Mereka tidak percaya bahkan bahwa Tuhan itu ada. Tapi saya bersyukur bahwa Yesus lahir ke dunia ini membuktikan bahwa sorga benar-benar ada. Hanya yang pernah ke sorga yang bisa cerita sorga itu seperti apa. Kita nggak mungkin bisa cerita sama orang tentang sebuah tempat kalau kita belum pernah ke situ. Mungkin bisa hanya sekedar baca sejarah, baca buku, baca di Google, lihat fotonya. Tapi beda, itu cuma teori. Beda sekali dengan orang yang benar-benar sudah pernah pergi dan merasakannya. Kenapa saya bisa cerita begitu banyak hal tentang perjalanan saya ke pedalaman? Karena saya sudah pernah pergi ke sana dan saya ngerti bagaimana perjalanannya. Satu hari ketika saya pergi ke pedalaman di Kalimantan, perjalanan dari Jakarta ke Kalimantan itu singkat aja. Tapi yang sulit adalah perjalanan dengan motor yang memakan waktu 2,5 jam melewati jalanan rusak berlumpur, dan saya harus berjalan kaki beberapa jauhnya karena motor yang saya tumpangi, yaitu ojek yang saya tumpangi, tidak bisa membonceng saya karena begitu rusaknya dan dalamnya lumpur yang kami harus lewati. Pinggang sakit luar biasa, dan begitu sampai di desa ini namanya Lumar, hati saya sedih sekali karena sekolah ini bangunannya sudah tidak terlalu baik, tapi yang lebih menyedihkan adalah anak-anak ini tertinggal karena tidak banyak guru-guru yang mengajar di sana. Saya tidak bisa cerita sama Anda secara detail bagaimana perjalanannya dan keadaan anak-anak di sana kalau saya nggak pernah pergi ke sana. Hanya yang pernah ke sorga yang bisa kasih tahu sama kita tentang sorga. Dan Yesus lahir ke dunia ini untuk meyakinkan kita bahwa sorga itu ada. Anak-anak pedalaman nggak pernah datang ke Jakarta. Mereka hanya pernah dengar kata Jakarta, tapi mereka nggak pernah tahu Jakarta itu seperti apa sampai saya datang dan cerita kepada mereka.
Dengar baik, Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi nggak ada orang yang pernah datang dari sorga, lahir ke dunia ini sebagai manusia, untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana jalan menuju sorga selain daripada Yesus sendiri yang sungguh-sungguh lahir dari benih Allah dan menjadi manusia. Yesus 100% manusia, 100% anak Allah. Luar biasa, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ayat keempat, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Cuma Yesus yang pernah turun dari sorga, datang dari atas, yang bisa menunjukkan kepada kita jalan menuju sorga. Tahukah Anda bahwa khotbah Yesus yang terbanyak adalah tentang kerajaan sorga? Yesus berulang kali mengajarkan tentang kerajaan sorga, mengingatkan setiap kita bahwa tujuan akhir hidup kita yang sesungguhnya adalah kekekalan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Sadarkah Anda bahwa semua yang kita bisa punya di dunia ini pada akhirnya sia-sia? Tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tidak harta, tidak pasangan kita, tidak anak-anak kita, tidak karir kita, tidak nama besar kita. Semua yang kita berusaha dapatkan di dunia ini dengan jerih lelah dan air mata, pada akhirnya harus kita tinggalkan semua. Siapapun kita, apapun agama kita, pada akhirnya kita menjadi sadar bahwa akhir dari semua hidup kita adalah menghadap Bapa di sorga, Tuhan pencipta alam semesta. Tahukah Anda, Yesus mengarahkan pengharapan, yaitu fokus hidup kita kepada kekekalan. Markus 10 ayat yang ke-28, judul perikopnya, upah mengikut Yesus. Dikatakan begini, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Ayat 29, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Luar biasa sekali bahwa Yesus mengajarkan kepada kita, akhir dari semua perjuangan hidup kita di dunia ini, bahwa kita akan masuk dalam sebuah kehidupan kekal bersama dengan Dia di sorga. Ayat Markus 10 ayat 28 sampai 30 ini sungguh-sungguh menjadi sebuah ayat yang meneguhkan saya untuk masuk dalam pelayanan. Ketika saya dan suami memutuskan meninggalkan kehidupan nyaman kami di Australia, kami kehilangan rumah, kami meninggalkan orang tua di Australia, meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan. Dan di dalam melayani Tuhan, ketika saya harus pergi ke pedalaman-pedalaman, harus berkhotbah ke berbagai daerah, berbagai kota, saya meninggalkan anak-anak saya di rumah. Dan saya dan Jojo meninggalkan pekerjaan usaha kami di Australia, meninggalkan ladang. Tapi luar biasa ketika saya baca ayat ini, saya nangis, saya dapat penghiburan bahwa pada masa ini juga kami akan menerima kembali 100 kali lipat
rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Dan semua itu jadi kenyataan hari ini. Waktu kami memutuskan untuk coba ambil KPR rumah, awalnya kami ragu, kami takut tidak mampu membayar cicilan rumah. Tapi luar biasa Tuhan. Apa yang dulu hilang ketika kami tinggalkan, Tuhan kembalikan. Hari ini kami bisa punya rumah. Seapapun yang kami hilang dulu, Tuhan luar biasa kembalikan momen-momen kami bersama dengan orang tua dan anak. Hari ini Tuhan kembalikan buat kami. Apa yang dulu hilang, Tuhan kembalikan. Dan dengan satu pengharapan mengikut Kristus, bahwa pada zaman yang akan datang, kita semua yang setia mengikut Dia, kita akan menerima hidup yang kekal. Kalau kita nggak mikir bahwa satu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita, bahwa ada sorga dan neraka, bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian, mungkin kita akan hidup sembarangan. Mungkin kita akan mudah saja meninggalkan iman. Mungkin kita tidak setia kepada firman. Tapi karena kita punya pengharapan akan hidup kekal, meskipun kita harus mengalami penganiayaan, melewati banyak hal di dunia ini, harus banyak mengeluarkan air mata dan melewati banyak penderitaan, saya percaya setiap orang yang punya pengharapan akan kekekalan akan terus bertahan mengikut Tuhan. Saya bersyukur Yesus lahir, sehingga kita bisa punya iman bahwa Dia satu hari nanti akan datang dan menjemput kita, dan kita semua akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan di rumah Bapanya. Alasan Yesus lahir yang kedua adalah untuk mempermudah kita mengenal Bapa dan jalan-jalannya. Kalau dari atas yang turun langsung itu pasti beda. Semua jadi lebih mudah dan lebih cepat. Biasanya yang bikin susah itu yang di bawah. Saya mau cerita sebuah pengalaman saya sebagai founder, pendiri Yayasan Tangan Pengharapan. Saya bersyukur dapat anugerah Tuhan untuk turun langsung ke lapangan menyentuh masyarakat dan anak-anak di pedalaman. Sejak awal merintis pelayanan Tangan Pengharapan ke pedalaman-pedalaman di awal tahun 2008, saya pribadi awalnya ditemani suami, dan kemudian akhirnya saya pergi sendiri dan ditemani staf. Kemudian saya bersyukur sampai dengan hari ini Tuhan mengizinkan saya turun langsung untuk menyentuh anak-anak dan masyarakat. Membuat semuanya jadi lebih mudah, jadi lebih cepat. Karena biasanya ada birokrasi rumit yang harus dilewati oleh orang-orang di bawah untuk bisa sampai ke atas. Tapi kalau yang dari atas langsung turun ke bawah, jauh, beda, lebih mudah, lebih cepat. Pengalaman banyak orang, saya tidak tahu dengan Anda, tapi biasanya kalau yang dari atas yang datang, itu sebenarnya mudah. Tapi yang di bawah yang bikin susah. Saya kasih contoh. Satu hari saya turun ke pedalaman, saya pergi ke Nias. Saya terkejut melihat bagaimana guru pedalaman kami, Nias adalah center terbaru Tangan Pengharapan sebelum Lumar, Kalimantan Barat. Waktu itu saya datang berkunjung pertama kalinya ke Nias. Saya terkejut ketika mendapati guru pedalaman kami di Kalimantan Barat itu, di Nias itu tidur dengan kasur tipis, dengan kelambu di ruangan yang menurut saya nggak layak. Lantainya kotor, semennya sudah rusak, jendela tidak ada, jadi kacanya sudah pecah, pintunya nggak bisa dikunci, kamar mandi tidak ada. Saya tanya, apa tidak ada kamar mandi? Ada Bu, tapi rusak. Saya terkejut karena tempatnya sangat-sangat terpelosok. Jujur perjalanan darat paling sulit yang saya lewati selama keliling Indonesia adalah center ini, yaitu di Lolomoyo Samiri, di Nias. Saya ketika datang itu, saya langsung tanya sama staf saya, kenapa nggak minta dibelikan kasur yang lebih tebal? Kenapa kamar mandi tidak diperbaiki?
Kenapa jendela nggak diperbaiki? Kenapa lantai nggak diperbaiki? Dan kenapa tidak ada dapur dan sebagainya? Karena ketika saya membuat program guru pedalaman, sebagai founder saya menetapkan SOP, Standard Operational Procedure, di mana sebelum guru-guru pedalaman itu diutus ke sebuah desa untuk mengajar di situ, leadernya harus mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari pendekatan ke masyarakat, penandatanganan kerjasama dengan orang yang menjadi tokoh di situ, kemudian harus mempersiapkan tempat tinggal, mulai dari kasur, perlengkapan dapur, dan memastikan ada kamar mandi, ada air, ada SOP yang jelas yang sudah saya buat. Tapi saya terkejut ketika saya diberitahu bahwa pimpinan divisi ini tidak menolong guru-guru sebelum diutus. Sehingga mereka yang harus cari kasur sendiri dan sebagainya. Saya waktu itu cukup kesal, tapi saya langsung ajak guru-guru pedalaman ini untuk pergi ke kota, ikut saya turun ke pasar, dan supaya mereka segera belanja, saya langsung kasih uang supaya mereka langsung beli semua kebutuhan mereka, mulai dari kasur, dan saya langsung perintahkan supaya mereka cari tukang untuk perbaiki kamar mandi, perbaiki toilet, perbaiki lantai, jendela, dan semuanya, dan memastikan mereka ada air, dan memastikan mereka nyaman di situ. Begitu saya pulang ke Jakarta, saya tegur tim saya, dan bersyukur hari ini leader yang kurang perhatian sama bawahannya itu sudah tidak bersama-sama dengan kami lagi. Tapi yang saya pelajari bahwa begini, biasanya kalau dari atas yang turun itu segala sesuatu jadi lebih mudah. Biasanya yang mempersulit itu di bawah. Waktu kami pernah meresmikan sekolah pelatihan pertanian kami di Kupang, yang meresmikan gubernur, tetapi perizinannya dengan birokrasi level bawah itu sulitnya luar biasa. Bertahun-tahun tidak selesai-selesai, dan baru ini saja izinnya keluar setelah bertahun-tahun, kurang lebih hampir 5 tahun baru keluar. Kedatangan Kristus memangkas jalur birokrasi rumit untuk manusia berhubungan dengan Bapa. Agama punya berbagai aturan yang begitu sulit, yang membuat umat Tuhan yang berusaha mengenal Tuhan harus melewati prosedur-prosedur yang begitu panjang, yang begitu rumit. Yang ada mereka malah dihakimi dan dipersulit. Bayangkan, bagi bangsa Yahudi, Taurat, hukum Taurat menjadi sangat penting, dan ada 613 perintah dalam hukum Taurat. Kedatangan Yesus dikatakan untuk menggenapi hukum Taurat. Tahukah Anda, kedatangan Kristus benar-benar memangkas jalur birokrasi rumit untuk manusia berhubungan dengan Bapa. Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kedatangan Kristus menyadarkan kita bahwa betapa Tuhan mengasihi dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal. Dan satu hal yang paling penting, orang menjadi percaya kepada Kristus dan mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi bukankah banyak aturan-aturan yang membuat orang sulit untuk datang mengenal Kristus? Belum terima Yesus di gereja aja sampai pintu pasti udah dihakimi dulu. Celananya kependekan. Ke gereja kok nggak pakai sepatu? Kok nggak tepuk tangan? Kok nggak bahasa roh? Banyak lagi aturan-aturan lain. Yesus memangkas aturan-aturan yang mempersulit umat Tuhan untuk datang menyembah Tuhan.
Tahukah Anda, waktu Yesus menjungkir balikkan meja-meja penukar uang dan penjual-penjual burung merpati di pelataran bait Allah dalam Matius 21 dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Di ayat 12 dikatakan begini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Mari saya share alasan Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Sesuai tradisi, perayaan Paskah orang Yahudi itu diadakan setiap tahun di bait Allah di Yerusalem. Dalam Ulangan 16 ayat 16. Makna dari perayaan Paskah adalah memperingati keluarnya umat Israel dari tanah Mesir. Dalam Keluaran 12 ayat 1-13. Nah, pada saat itu, dalam perayaan Paskah, setiap umat Yahudi diaspora datang dari segala penjuru dunia, datang berkumpul di bait Allah di Yerusalem. Karena perjalanan yang jauh, maka mereka tidak bisa membawa hewan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga mereka membeli hewan-hewan yang disediakan dan dijual di pelataran bait Allah. Kenapa Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah? Karena dalam hal ini para pedagang bekerja sama dengan pimpinan bait Allah, yaitu para imam, ahli Taurat dan orang Farisi, untuk mencari keuntungan atas nama bait Allah. Hewan-hewan kurban yang dijual di sana dijual dengan harga berlipat ganda. Tidak heran Yesus marah dan menyebut mereka mengubah bait Allah jadi sarang penyamun. Makanya Yesus marah dan mengusir mereka semua. Selain itu, bangsa Yahudi juga harus membayar pajak bait Allah. Nah, karena itu mereka datang dari berbagai belahan dunia dengan mata uang yang berbeda. Mereka harus menukarkan uang mereka untuk membayar pajak. Untuk mempermudah semuanya itu, para pemimpin agama Yahudi mengizinkan penjualan hewan korban dan penukaran uang di pelataran bait Allah. Tapi yang membuat Yesus marah adalah bagaimana para pemimpin agama ini mempersulit umat Tuhan dan mengambil keuntungan di balik semua aturan rumit yang mereka buat. Saya percaya kalau yang datang dari atas itu pasti beda. Biasanya yang bikin susah itu yang di bawah. Yesus memangkas birokrasi rumit, menunjukkan jalan mudah menghadap Bapa. Saya kasih contoh. Di dalam perikop cara berdoa, Yesus mengajarkan supaya kalau kita berdoa itu jangan seperti orang munafik yang pengen dilihat orang, sok rohani. Yang kedua, Yesus ngajarin cara berdoa itu jangan bertele-tele, kayak orang yang gak kenal sama Tuhan aja. Luar biasa. Yesus ngasih tahu kita, udah gak usah rumit. Ngomong sama Tuhan sebagai Bapa. Karena dia Bapa, dia mengerti kebutuhan kita. Yesus membuat kita sadar bahwa selama ini pakaian agamawi kita membuat kita jadi orang Kristen yang munafik. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah dan bukan hasil kerja keras kita. Penghakiman kita terhadap sesama membuat kita gagal mengasihi mereka. Kehadiran Yesus membuka mata betapa banyak pemimpin-pemimpin agama yang cuma kelihatan suci di luar, tapi munafik aslinya. Yang ketiga, alasan Yesus lahir. Agar dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Tahukah Anda, salah satu alasan kenapa saya turun sendiri ke pedalaman mengunjungi center-center Tangan Pengharapan dan bertatap muka langsung dengan masyarakat,
anak-anak dan guru-guru pedalaman adalah supaya saya bisa melihat dan mendengar langsung apa yang mereka butuhkan dan memahami kesulitan-kesulitan mereka di lapangan. Sebagai pemimpin, kalau saya nggak pernah turun ke bawah, nggak pernah tahu kesulitan mereka, saya cuma duduk di atas, lalu memberikan perintah yang nggak masuk akal, saya akan sulit memahami ketika apa yang saya minta itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi karena saya turun sendiri, saya tahu sulitnya seperti apa, saya bisa menjelaskan ke bagian keuangan kenapa harga beras di sana lebih mahal. Satu hari bagian keuangan bertanya, karena setiap bulan kami membagikan beras, sembako buat orang tua murid, anak-anak selama masa pandemi. Pengantaran beras-beras ke pulau-pulau di daerah Papua jauh lebih mahal dibandingkan pembagian beras di daerah NTT misalnya. Dan saya segera intervensi ketika bagian keuangan komplain tentang biaya pengantaran beras yang mahal. Saya jelaskan, karena dari kota misalnya dari Biak ke Kepulauan Yapen itu memakan waktu. Dengan menyeberang dengan perahu, memakan bensin, solar yang cukup banyak. Dan biayanya sangat mahal. Dan tidak sama dengan NTT yang cuma jalan darat. Yang satu kali pengantaran kita bisa sewa truk dengan biaya yang jauh lebih murah. Mungkin cuma sepertiganya. Saya bisa jelaskan karena saya sudah pernah pergi ke sana. Karena itulah saya mengerti kenapa dia datang dari atas. Untuk mengerti kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita sebagai manusia tidak bisa berkata, Tuhan, Engkau tidak mengerti. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tahukah Anda bahwa Yesus datang 100% sebagai manusia? Karena itulah Yesus dilahirkan lewat rahim perawan Bunda Maria. Karena dia harus menjadi manusia untuk bisa memahami penderitaan manusia. Yesus mengalami kelemahan daging. Dia rasa lapar, dia rasa sedih, dia rasa tertolak, dia rasa sakit. Sehingga kita tidak bisa bilang sama Yesus bahwa dia tidak pernah mengerti penderitaan-penderitaan kita. Yesus telah membuktikan bahwa selama dia hidup, dia dicobai dengan berbagai pencobaan. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Ada banyak khotbah Yesus selama dia hidup di dunia, tapi ada 3 khotbah Yesus yang terbanyak. Yang pertama, kerajaan sorga. Yang kedua, tentang pengampunan, tentang mengampuni. Khotbah Yesus yang terbanyak yang ketiga adalah tentang uang. Membuktikan bahwa ketiga hal ini sangat penting untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga tahu, Yesus tahu bahwa hal-hal ini penting bagi kita untuk kita pegang dan kita mengerti bahwa ada kerajaan sorga, kerajaan kekal setelah kematian kita di dunia ini. Sehingga kita punya pengharapan akan kehidupan kekal, akan upah yang menanti kita dalam kekekalan. Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang mengampuni, membuktikan bahwa manusia paling sulit itu justru mengampuni orang yang bersalah. Dalam banyak perikop Yesus mengajarkan tentang mengampuni. Yang ketiga, Yesus mengajarkan tentang uang. Membuktikan bahwa cinta uang merupakan sebuah kelemahan yang membuat manusia kehilangan iman. Saya ingin menutup dengan ini. Yesus mengajarkan dalam hidup kita bahwa selama dia hidup, Yesus mengajarkan untuk kita tidak menghakimi sesama kita. Tapi kita harus belajar mengampuni orang-orang yang bersalah. Ketika di akhir hidup Yesus, ujian terakhir Yesus adalah di kayu salib. Ketika dia harus melepaskan pengampunan.
bagi orang-orang yang telah menyalibkan dia. Dalam Lukas 23 ayat 34 Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tahukah Anda bahwa salah satu hal yang membuat kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga adalah apabila kita tidak mengampuni sesama kita. Matius 6 ayat 15 Yesus mengajarkan, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang dari atas yang tahu bagaimana jalan menuju sorga." Dan Yesus kasih tahu kita, kalau kita nggak bisa mengampuni kesalahan orang, Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Oleh karena itulah Yesus memberi teladan di atas kayu salib. Dia melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti dia, yang telah memfitnah, menuduhkan yang segala yang jahat kepadanya. Hari ini, kalau Anda hidup dalam luka, baik di masa lalu ataupun di masa ini, kalau Anda disakiti oleh orang-orang yang Anda pernah tolong, kalau Anda disakiti oleh orang-orang yang Anda kasihi, Anda merasa tertolak, Anda terluka, Anda benci, Anda pahit, dengar, ampunilah. Kalau Anda bilang bagaimana caranya, ikuti doa Yesus ini. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang terakhir, Yesus mengajarkan fokus kita selama hidup di dunia ini harusnya bukan hanya mengumpulkan harta di bumi, tapi kita harus ingat bahwa suatu hari nanti kita semua akan menghadap Bapa di dalam kekekalan nanti. Matius 6 ayat 19 sampai 24 dengan judul "Hal mengumpulkan harta" dikatakan di ayat 19, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ayat 24. "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Yesus mengajarkan sekali lagi, hal yang membuat kita tidak bisa masuk surga adalah ketika kita memilih Mamon daripada Allah. Hati kita tidak boleh melekat kepada harta. Orang karena uang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang karena mengejar uang meninggalkan iman. Jangan fokus hanya ngumpulin harta di bumi. Kebanyakan kita manusia, fokus hidup kita hanya uang. Tidak heran kenapa khotbah Yesus yang terbanyak adalah selain kerajaan sorga adalah tentang uang dan mengampuni. Yang terakhir, Yesus mengajarkan agar hati kita tidak syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi, tapi perkara sorgawi. Lukas 21 ayat 34. "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Tuhan ingin mengingatkan kita, Dia yang dari atas datang mengingatkan kita, supaya kita mengarahkan hidup kita kepada pengharapan akan kekekalan. Untuk kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Bapa mengasihi kita dan Dia ingin berhubungan dengan kita. Dia ingin kita mengenal Dia dengan lebih dekat. Kedatangan Yesus mempermudah cara kita mengenal Bapa dan datang menyembah Dia. Yang terakhir, Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengejar harta di dunia, untuk belajar hidup mengejar kerajaan sorga, mengumpulkan harta di sorga bukan hanya di bumi aja, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, supaya kita juga sadar bahwa Kristus yang datang, Dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan kita adalah kita sulit mengampuni, dan uang selalu jadi fokus kita. Saya berdoa agar di hari Natal ini setiap kita boleh menang atas kegagalan-kegagalan kita di sepanjang tahun 2020,
membangun tahun 2021 dengan hati yang baru. Tetap semangat, selamat hari Natal, Tuhan memberkati.